Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Zulfa Karimah dengan NIM G00256026 dari kelompok B2. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi sistem digestif pada blok 1.3 sistem digestif dan metabolisme. Soal yang pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan memiliki perut six-pack. Dava juga ingin memiliki perut six-pack seperti Zoro, sehingga dia memutuskan untuk memulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi dinding abdomen. Yang pertama itu anatomi dinding abdomen anterolateral. Lapisan dinding abdomen anterolateral dari struktur yang paling luar sampai ke paling dalam itu terdiri atas yang pertama itu ada kulit. Kemudian ada fascia superficialis yang terdiri atas fascia Camper dan fascia scarpa. Selanjutnya yaitu ada fascia profunda. Kemudian ada muskuli et aponeurosis. Selanjutnya itu ada fascia transversalis, kemudian ada fascia ekstraperitoneal, dan yang paling dalam yaitu peritoneum parietal. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan struktur yang paling luar, yaitu kulit. Kulit ini nanti dia akan melekat pada struktur yang terletak di bagian bawahnya dengan longgar, kecuali pada bagian umbilikus, di mana kulit pada bagian umbilikus ini akan ditambahkan sebagai jaringan parut. Selanjutnya yaitu fascia superficialis. Fascia superficialis atau disebut juga dengan fascia abdominalis anterolateral. Fascia superficialis itu dia nanti akan terdiri dari fascia Camper sama fascia scarpa. Namun strukturnya itu berbeda. Kalau di atas umbilikus, nanti kedua lapisannya itu nanti akan bersatu. Jadi fascia superficialisnya itu dia tidak dibagi menjadi fascia Camper dan fascia scarpa, akan tetapi fascia superficialisnya itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Nah, nanti ke arah superior tuh dia nanti akan menjadi fascia superficialis pectoralis. Kalau ke arah dorsal menjadi fascia superficialis dorsalis. Kemudian kalau di bagian bawah umbilikus, di bagian inferior dari umbilikus, nanti fascia superficialis tuh akan terbagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan fascia scarpa. Yang pertama itu fascia Camper. Nah, fascia Camper itu dia merupakan situs penyimpanan lemak. Jadi dia terdiri atas lapisan-lapisan lemak. Kalau fascia scarpa, kandungan lemaknya tuh dia sedikit. Dia itu merupakan lapisan membranosum yang tipis. Nah, nanti fascia scarpa itu dia akan berlanjut sampai ke bagian inferior. Inferiornya tuh dia akan berlanjut ke bagian regiofemoralis. Di bagian regiofemoralis, tepatnya di bawah ligamentum inguinal, nanti fascia scarpa itu akan bergabung atau menyatu dengan fascia profunda regiofemoralis menjadi fascia lata. Nah, selanjutnya fascia scarpa itu dia akan berlanjut juga ke inferior menuju ke regio perineum sebagai lapisan membranosus jaringan subkutan perineum. Nanti dia akan menjadi fascia coles. Nah, pada pria, fascia scarpa ini dia tuh akan menyatu dengan lapisan fascia kampernya. Nah, struktur ini nanti akan lewat di atas penis membentuk fascia superficialis penis. Nah, selanjutnya dia akan berlanjut ke arah superficial scrotum menjadi fascia dartos. Dari dari fascia dartos itu nanti akan berlanjut ke fascia scarpanya itu akan berlanjut ke dalam skrotum. Nah, kalau ke dalam skrotum tuh dia nanti akan berlanjut menjadi fascia coles. Selanjutnya yaitu fascia profunda. Kalau fascia profunda itu dia merupakan lapisan tipis berupa jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bawah fascia scarpa. Jadi bagian sini. Selanjutnya yaitu muskuli et aponeurosis. Nah, di sini itu
terdiri atas beberapa otot-otot yang menyusun anterolateralis dinding abdomen. Dibagi menjadi dua jenis otot, yaitu flat muscle sama vertical muscle. Kalau flat muscle itu serabut-serabutnya itu dimulai dari posterolateral lewat ke anterior, kemudian nanti akan digantikan dengan aponeurosis saat muskuli ini nanti akan berlanjut ke garis tengah tubuh. Nah, flat muscle itu dia terdiri atas 3 otot, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Selanjutnya, yaitu vertical muscle. Kalau vertical muscle itu dia dekat dengan garis tengah tubuh yang tertutup oleh pembungkus tendinum dari aponeurosis muskuli yang pipih. Terdiri dari 2 otot, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, musculus rectus abdominis itu dia nanti berjalan vertikal pada dinding abdomen anterior yang jumlahnya itu sepasang. Dan nanti antara yang kanan sama yang kiri itu udah dipisahkan sama linea alba. Nah, musculus rectus abdominis itu nanti akan dipisahkan jadi beberapa segmen yang jelas, yang akan bentuk six pack. Nah, itu nanti dipisahkan oleh intersectiones tendinae. Ini. Linea alba itu tadi yang garis tengahnya. Selanjutnya yaitu fascia transversalis. Fascia transversalis itu dia lapisan-lapisannya tuh nggak begitu nampak jelas kecuali di lapisan sebelah musculus transversus abdominis. Nah, nanti setiap flat muscle itu akan tertutup oleh satu lapisan fascia profunda di facies anterior dan posteriornya. Nah, fascia transversalisnya itu dia merupakan lapisan kelanjutan dari fascia profunda yang nanti akan memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Kemudian selanjutnya yaitu fascia ekstraperitoneal. Nah, fascia ekstraperitoneal itu dia letaknya itu ada di dalam atau di profundus dari fascia transversalis. Nah, fascia ekstraperitoneal itu dia isinya itu berisi sejumlah lemak. Nah, nanti fascianya kalau ke arah anterior itu dia disebut dengan preperitoneal, kalau ke arah posterior disebut dengan retroperitoneal. Selanjutnya yang terakhir yaitu peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal itu dia peritoneum itu adalah satu lapisan tipis yang licin. Nah, dia tuh nanti akan melapisi bagian dalam abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen, organ bagian dalamnya abdomen. Nah, peritoneum tuh dia dibedakan jadi 2. Ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, kalau peritoneum parietal itu dia eh, nanti akan melapisi bagian dalam dinding abdomen dan dia itu kan masuk dalam struktur dinding abdomen tapi yang bagian dalam, paling dalam. Sementara kalau yang peritoneum visceral itu dia nanti adalah lapisan peritoneum yang akan melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Nah, nanti tuh ada yang dia tuh akan dilapisi oleh peritoneum secara keseluruhan maupun hanya sebagian permukaan organnya aja. Ini peritoneum parietal, sementara yang ini itu viscera peritoneum. Nah, nanti peritoneum parietal dan viscera peritoneum itu akan bentuk suatu kavum satu rongga. Nah, namanya itu ada kavum peritonei. Kavum peritonei. Nah, selanjutnya, jadi akibat adanya perputaran saat embrional, jadi saat dewasa tuh kavum peritoneanya itu nggak lagi jadi satu rongga yang utuh, tapi dia tuh akan terpisah menjadi kavum peritonei yang mayor sama kavum peritonei yang minor.
Kavum peritonei yang mayor, yang minor tuh yang bagian ini. Nah, kavum peritonei mayor sama minor itu dia nanti akan dihubungkan, akan saling berhubungan melalui satu lubang. Lubangnya namanya foramen epiploicae. Epiploica. Jadi bagian ini lubangnya foramen epiploica. Nah, yang bagian dalamnya ini namanya kavum peritonei minor, sementara yang area luarnya ini namanya kavum peritonei mayor. Selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait dengan struktur anatomi dinding abdomen yang posterior. Kalau di bagian posterior, itu dia dari bagian struktur yang paling luar sampai ke paling dalam. Yang pertama, itu dia terdiri atas kulit. Terus habis itu ada fascia superficialis dorsa. Kemudian ada musculus yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Nah, muskulusnya tuh dia terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama, di lapisan pertama itu ada latissimus dorsi. Ada musculus latissimus dorsi. Kemudian selanjutnya itu ada lapisan kedua. Di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis. Habis itu ada musculus erector spinae. Musculus erector spinae. Kemudian ada musculus longissimus dorsi sama musculus serratus yang posterior dan inferior. Selanjutnya di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, kemudian ada musculus interspinal, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis. Sementara di bagian lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada musculus iliopsoas, kemudian ada musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya itu ada fascia extraperitoneal. Kemudian ada peritoneum parietal. Selanjutnya akan bahas terkait dengan sistem otot di bagian abdomen. Nah, otot di bagian abdomen itu kan tadi terdiri atas 2 otot, ada yang flat muscle sama yang vertical muscle. Kalau yang flat muscle itu dia terdiri atas musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus. Nah, musculus obliquus externus itu dia yang paling luar strukturnya. Nah, lapisan otot terluar. Lapisan otot terluar yang dia tuh berjalan ke arah inferomedial. Nah, pola serabutnya itu dia kayak bentuk huruf V. Ini. Nah, nanti aponeurosisnya itu dia akan aponeurosisnya itu yang lebar dan menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh. Nah, nanti mendekati garis tengah tubuh, aponeurosisnya tuh saling terjalin dan menebal membentuk namanya linea alba. Nah, linea alba ini terbentang dari processus sipoideus sampai ke symphysis pubica. Selanjutnya itu ada musculus obliquus internus abdominis. Kalau musculus obliquus internus abdominis itu dia lebih profunda dari musculus obliquus externus. Nah, dia tuh nanti berjalan ke arah superomedial. Ke arah superomedial, jadi nanti pola serabutnya tuh mirip kayak huruf A ini. Nah, nanti bagian tengah dari aponeurosis otot itu akan menyatu dengan linea alba. Musculus dari aponeurosis dari musculus obliquus internus abdominis bersama dengan aponeurosis dari musculus transversus abdominis nanti akan membentuk yang namanya falx inguinalis atau conjoint tendon. Ada di bagian ini. Selanjutnya itu musculus transversus abdominis. Dia letaknya paling profunda dari ketiga lapisan otot yang flat muscle. Nah, serabut ototnya tuh dia berjalan secara transversal sesuai dengan namanya. Nah, nanti sabut muskulusnya itu akan berakhir di
anterior sebagai aponeurosis yang bercampur membentuk linea alba di garis tengah tubuh. Nah, nanti musculus transversus abdominis sama musculus obliquus internus abdominis nanti akan membentuk yang namanya vas inguinalis sama. Selanjutnya yaitu ada yang vertical muscle. Kalau vertical muscle itu dia terdiri dari dua otot, musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis itu dia bentuknya triangular, bentuknya segitiga, sangat kecil, dan dia tuh nggak selalu ada di setiap orang. Sementara kalau musculus rectus abdominis, itu dia berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, bagian paling depan. Nah, nanti dia tuh jumlahnya itu sepasang, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, nanti dia antara kanan sama kiri dipisahkan sama linea alba. Nah, musculus rectus abdominis tuh dia dibagi menjadi beberapa segmen oleh intersectiones tendinae. Jadi dia akan membentuk six pack pada bagian perut. Nah, nanti otot musculus pyramidalis dan musculus rectus abdominis itu dia nanti akan dibungkus sama vagina musculi recti. Vagina musculi recti abdominis. Nah, vagina musculi recti itu dia dibentuk oleh aponeurosis dari flat muscle, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Nah, vagina musculi recti itu dia bungkus musculus rectus abdominis sama bungkus musculus pyramidalis. Nah, dia tuh membungkus sempurna di bagian facies anterior et posterior 3/4 bagian atas rectus abdominis. Nah, sementara yang sisanya 1/4 bagian bawah facies posterior rectus abdominis itu dia nanti akan langsung berkontak dengan fascia transversalis. Selanjutnya yaitu terkait dengan organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Organ retroperitoneal itu berarti organ yang dia tuh ada di luar dari kavitas peritoneum. Nah, dia itu hanya dilapisi oleh peritoneum di beberapa permukaannya aja. Jadi nggak semua permukaan itu dilapisi sama peritoneum. Nah, sementara kalau organ intraperitoneal itu dia berarti seluruh permukaannya itu dilapisi sama peritoneum dan dia itu ada di kavitas peritonealis. Nah, organ-organ intraperitoneal itu dia terdiri atas gaster, duodenum bagian paruh superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Selanjutnya, kalau yang organ retroperitoneal itu dia biasanya disingkat dengan Sedpacker. Yang pertama itu ada suprarenal gland atau kelenjar adrenalin. Kemudian ada aorta sama vena cava inferior. Kemudian ada duodenum. Ada duodenum selain dari pars superior. Itu ada pankreas tapi kecuali bagian kaudanya. Itu ada ureter, terus habis itu ada kolon ascendens dan kolon descendens. Habis itu ada kidney atau ginjal. Kemudian ada esophagus, kemudian ada rektum. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas. Membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut. Hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan anatomi organ gaster. Yang pertama dari bagian utamanya gaster. Yang pertama itu dia terdiri atas pars cardiaca. Pars cardiaca itu dia merupakan pintu masuk gaster di bagian atas sebelah kanannya fundus. Nah, dia itu merupakan pintu masuk makanan dari esofagus. Nah, dia ini nanti akan mengelilingi orvisium cardiaca. Orvisium cardiaca tuh kayak
lubang masuknya makanan dari esofagus. Terus habis itu ada fundus gastricum. Nah, ini tuh dia ujung buntu di atas bagian gaster yang bisa melebar. Nah, dia tuh nanti bisa melebar akibat orang terisi makanan, gas, ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, di sini tuh nanti antara esofagus sama fundus itu ada cekungan namanya incisura cardiaca bagian ini. Selanjutnya itu ada corpus gastricum, bagian lambung terbesar di antara fundus sama pylorus. Nah, ini itu nanti membentang dari orficium cardiaca sampai ke incisura, sampai ke bagian incisura angularis. Lekuan incisura angularis itu dia lekuan pada bagian caudal curvatura minor di bagian ini. Terus habis itu ada pars pilorik. Nah, pars pilorika itu dia dibagi menjadi dua. Bentuknya itu kayak corong. Nah, ini nanti menjadi pintu keluar dari gaster menuju ke duodenum. Dibagi menjadi dua, dibagi menjadi dua bagian. Ada antrum piloricum sama ada canalis piloricum. Nah, antrum piloricum itu dia pars pilorik yang lebih lebar. Nah, ini tuh tempatnya itu dia sering terjadi infeksi gaster akibat bakteri Helicobacter pylori. Sementara di bagian kanalis piloricum itu dia pars pilorik yang lebih sempit. Dan di sini itu menjadi ada akhir kanalis piloricum yang terdapat musculus sphincter pylori. Sehingga nanti strukturnya ini menjadi menyempit. Nah, terus habis itu ada dua lubang tadi. Nah, dua lubang pada gaster itu ada di orficium cardiaca sama orficium pyloricum. Kalau orficium cardiacum itu dia tempat masuknya makanan dari esofagus sampai ke gaster. Nah, di sini itu dia secara anatomis tuh dia nggak ada sphincter, tapi ada mekanisme fisiologis yang mencegah regurgitasi isi lambung ke esofagus, mencegah kembalinya isi lambung ke esofagus atau naiknya asam lambung ke bagian esofagus, yaitu ada sphincter gastroesophageal. Nah, nanti sphincternya itu dia bisa membuka dan menutup sehingga eh, bisa mencegah isi dari lambung itu naik ke atas esofagus. Selanjutnya itu ada orficium pyloricum. Nah, orficium pyloricum itu dia dibentuk dari kanalis pyloricus yang strukturnya itu kan akan menyempit. Nah, di sini itu ada tunica muscularis stratum circular yang meliputi gaster itu jadi lebih tebal di bagian ini. Nah, nanti dia akan membentuk musculus sphincter pyloricus, baik secara anatomis maupun fisiologis. Nah, musculus sphincter pyloricus itu dia jadi sebagai katup untuk mengatur kecepatan pengeluaran isi makanan dari lambung ke duodenum, dari gaster ke duodenum. Selanjutnya itu ada kurvatura pada gaster. Ada kurvatura minor sama kurvatura mayor. Kalau kurvatura minor itu dia terbentang dari orficium cardiacum sampai ke pylorus. Nah, kurvatura minor itu dia digantung sama omentum minus. Nah, di daerah kurvatura minor ini dia nanti akan berjalan arteri et vena gastrica sinistra et dextra. Habis itu ada plexus gastricus sama nodi limfatiki gastriki sinistri. Nah, di bagian kurvatura minor itu dia nanti ada incisura angularis. Nah, incisura angularis itu dia nanti yang akan sebagai penanda peralihan dari corpus gaster ke pars piloricum. Selanjutnya itu ada kurvatura mayor. Nah, kurvatura mayor itu dia membentang jauh lebih panjang dibandingkan kurvatura minor. Dia nanti terbentang dari sisi kiri orficium cardiacum melalui kubah fundus dan sepanjang pinggir kiri gaster sampai ke pylorus.
Nah, kurvatura mayor itu dia nanti akan digantung oleh omentum maius. Nah, selanjutnya akan bahas terkait dengan dua omentum yang ada di Gaster. Yang pertama itu ada omentum minus yang buat gantung si kurvatura minor, sama ada omentum maius yang buat gantung kurvatura mayor. Nah, omentum minus tuh dia ke arah hepar, ke arah hepar. Nah, di sini tuh ada ligamentum tersusun atas ligamentum hepatoduodenal sama ligamentum gastrohepaticum. Sementara kalau yang omentum maius itu dia nanti akan menjalar ke arah kolon, ileum sampai ke diafragma juga. Nah, di sini tuh dia tersusun atas ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrolienal dan ligamentum splenorenal. Untuk yang sphincter tadi ada dua, yaitu yang di bagian kanalis pylorus tadi sama di bagian orvisium cardiaca. Nah, orvisium cardiaca itu tadi kan ada namanya sphincter. Tapi secara anatomis tuh dia nggak ada sphincter, cuma secara fisiologis tuh ada mekanisme sphincter gastroesophageal. Nah, yang ini tuh dia nanti akan mencegah isi makanan atau eh, HCl di gaster itu dia naik ke esofagus, mencegah terjadinya eh, rusaknya rusaknya lapisan mukus pada bagian esofagus tadi. Selanjutnya yaitu lanjut ke soal yang ketiga. Ada seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri itu muncul di sekitar pusar. Hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut semakin tajam. Dan Raka itu juga merasa mual, hilang nafsu makan. Dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya itu bertambah hebat. Nah, di sini hendak saya akan menjelaskan terkait dengan lokasi-lokasi variasi dari letak appendix vermiformis. Nah, appendix vermiformis itu dia yang pertama itu variasi letaknya itu ada di appendix retrocaesal. Nah, retrocaesal tuh dia letaknya tuh tepat di belakang caesum mengarah ke bagian atas. Nah, ini tuh merupakan bentuk paling umum dari appendix. Kemudian selanjutnya itu ada pos pos ileal. Nah, kalau pos ileal itu dia letaknya mengarah ke kiri di bagian belakang ileum dan mesenterium. Selanjutnya itu ada pelvikum, appendix pelvikum. Dia mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya itu melebihi tepi atas panggul bawah. Selanjutnya itu ada appendix preilealis. Itu dia letaknya lebih mengarah ke kiri di bagian di depan ileum dan mesenterium. Dan yang terakhir itu ada yang subcaesal. Nah, tadi yang letaknya yang paling umum tuh dia ada di appendix retrocaesal, yaitu di belakang caesum mengarah ke atas. Nah, untuk pengukuran penentuan letak ujung appendix yang normal, itu dia ada menggunakan dua garis. Ada menurut garis Monro-Picter, itu dia diukur dari sias dextra ke umbilikus. Kemudian pangkal appendix itu dia nanti terletak di sepertiga lateral garis Monro-Picter yang disebut dengan titik McBurney ini. Kemudian yang terakhir itu ada menurut garis Lange. Kalau menurut garis Lange itu dia diukur dari sias dextra sampai ke sias sinistra. Nah, ujung appendix itu adalah titik 1/6 lateral dextra. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.